Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu isu yang selalu dihembuskan kepada praktek tradisi yang ada di negeri kita adalah bahwa tradisi-tradisi yang hidup di bumi Nusantara ini, termasuk tradisi keagamaan, dianggap sebagai bukan bagian daripada agama Islam itu sendiri. Ini sebuah pandangan yang tentu saja keliru, sebuah pandangan yang tentu saja kurang memahami esensi daripada Islam itu sendiri. Karena Islam hadir bukan di tempat yang tidak berpijak atau tidak berada di satu tempat tertentu yang memiliki kekhasan dan ciri khasnya masing-masing. Ketika Islam hadir di Arab, diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak daripada elemen-elemen tradisi masyarakat Arab saat itu yang juga kemudian masuk ke dalam tradisi Islam. Seperti bagaimana Rasulullah berpakaian, bagaimana Rasulullah bergaul, bagaimana kehidupan sehari-hari. Ini kemudian sebagian menjadi bagian daripada sunnah nabawiyah yang kita pun sebagian dari kita mengikutinya secara apa adanya. Begitu pula ketika Islam menyebar ke bumi di luar Arab, termasuk di negeri-negeri Nusantara yang begini berbeda dengan apa yang ada di Arab. Maka terjadilah dialog antara agama ini, Islam, dengan budaya setempat. Maka para ulama yang bertugas menyebarkan Islam, para dai yang diutus ke negeri ini oleh para penguasa mereka pada saat itu, tentu saja harus berpikir keras bagaimana agar Islam juga hadir di negeri ini, bukan sebagai sesuatu yang asing, yang terpisah, yang betul-betul membedakan daripada apa yang sudah ada di negeri kita. Maka kemudian dicarilah satu bentuk-bentuk tradisi-tradisi yang sudah ada di masyarakat Indonesia pada saat itu, masyarakat Nusantara. Lalu kemudian para ulama ini berinisiatif untuk mengislamkan tradisi itu. Kita kenal tradisi tahlilan yang sudah begitu sangat dikenal di kalangan masyarakat Jawa pra-Islam saat itu. Kemudian juga tradisi-tradisi mengenai keluarga, kemudian hari-hari besar, perayaan-perayaan tertentu, semuanya kemudian diambil bagian-bagian yang dianggap boleh dan tidak bertentangan dengan syariat, kemudian dijadikan sebagai asimilasi daripada tradisi-tradisi lokal dengan tradisi atau agama Islam. Dan ini tidaklah bertentangan. Di masyarakat Betawi, kita kenal tradisi menikah bukan hanya sekedar menikah, tapi ada di situ roti buaya dan sebagainya. Di masyarakat Sunda, ketika akad nikah, ada prosesi injak telur dan sebagainya. Ada suatu tradisi saling suap antara pengantin laki dan perempuan. Yang itu tidak ada di dalam syariat Islam. Tapi kemudian diadopsi, diakui sebagai bagian budaya yang tidak bertentangan dengan Islam. Pertanyaannya, bagaimana kita melihat ini? Apakah tradisi-tradisi ini betul-betul harus ditolak sepenuhnya dan kita betul-betul kembali kepada syariat Islam yang murni sebagaimana jargon saudara-saudara kita dari kelompok tertentu? Tentu saja dari kita di kalangan
kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mereka yang berafiliasi kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tentu saja hal semacam itu tidak perlu dilakukan. Dalam syariat Islam, kalau kita mengacu kepada usul fikih, kita kenal ada istilah, ada kaidah al-adatu muhakkamah. Hukum adat atau peristiwa yang menjadi tradisi itu bisa dijadikan sumber hukum. Tentu bagi mereka yang tidak akrab dengan tradisi kajian ini akan bertanya, bagaimana bisa? Kok sesuatu yang adat atau tradisi dijadikan sumber hukum? Padahal para sekalian, kalau kita mengacu kepada kitab-kitab fikih yang dikarang oleh para ulama yang bukan dari Nusantara pun, kita akan menemukan bahwa ada beberapa bagian komponen-komponen di dalam syariat itu yang bisa mengacu kepada kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya, ya, dalam tradisi dalam akad jual beli misalnya, maka adat atau kebiasaan masyarakat setempat bisa menjadi rujukan. Misalnya, ketika di satu masyarakat jual beli itu dilakukan dengan cara saling hanya memberikan barang, tidak ada akad yang diucapkan. Namun itu dipahami oleh masyarakat tersebut bahwa hal itu adalah merupakan proses jual beli yang sah, yang benar. Artinya penjual betul-betul melepas barangnya dan pembeli membeli barangnya tanpa perlu saya jual, saya beli sebagaimana dicontohkan dalam kitab fikih misalnya, maka itu sudah bisa diakui sebagai proses jual beli yang halal dan sah dalam Islam. Begitu juga misalnya penetapan suatu nilai tertentu misalnya. Ya. Bagi satu kaum, misalnya satu budaya, orang yang misalnya menyewa rumah sudah bisa masuk ke dalam rumah tersebut sebelum uang sewanya lunas. Ya. Itu bisa dibenarkan kalau memang masyarakat situ memang membiasakan tradisi itu dan ada keridhaan daripada si pemilik rumah bahwa sebelum dibayar lunas, kontrakan sudah bisa ditempati. Tapi ada budaya lain yang mengatakan harus lunas dahulu baru bisa dipakai. Ini semua tidak bertentangan dengan Islam karena prinsip muamalah dalam Islam adalah antaradhim minkum. Adanya keridhaan antara dua pihak, antara pembeli dan penjual dan sebagainya. Begitu juga misalnya dalam menikah. Banyak sekali di dalam kitab fikih, misalnya penentuan mahar. Berapa nilai mahar yang pantas dan layak untuk seorang wanita? Tentu saja Rasulullah mengatakan perempuan yang utama adalah aisaruhunna mahran. Maharnya paling gampang. Paling gampang itu artinya paling mudah. Paling mudah tentu saja mudah bagi si calon suami, calon pengantin pria. Jangan dibilang paling mudah terus paling murah, bukan. Paling mudah. Nah, kemudian berapa kira-kira? Kembali kepada yang disebut dengan mahrul misli, mahar yang berlaku di satu budaya. Kalau di satu budaya dianggap mahar itu sudah cukup layak memenuhi syarat, maka itu bisa ditetapkan sebagai mahar yang berlaku di tempat tersebut. Tapi jika seandainya itu dianggap belum cukup, maka bisa dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan. Jadi syariat itu sangat lentur, mengikuti tradisi, ya, apalagi dikenal istilah al-urf sebagai salah satu bagian daripada sumber syariat dalam Islam. Maka para hadirin sekalian, kita tentu saja perlu mengembangkan sikap bijak ini melalui program yang kita tayangkan ini. Kita ingin agar kita lebih dewasa dan bijaksana di dalam melihat satu persoalan-persoalan yang terjadi di tengah kita, tentu tanpa meninggalkan timbangan dan tentu saja harus berdasarkan timbangan-timbangan syariat, namun dengan perspektif yang lebih luas dan luas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.